Halo teman-teman, di sini saya akan mendemonstrasikan proyek saya untuk N8N terkait sistem monitoring PC ataupun laptop. Nah, proyek yang saya buat ini nantinya akan berguna sebagai monitoring PC di suatu lab untuk mengetahui apakah ada anomali atau kerusakan sistem atau aktivitas yang tidak wajar. Nah, di sini saya menggunakan n8n.io, sebuah website N8N Cloud, yang dimana kita bisa bebas berkarya membuat suatu sistem tanpa harus kita menginstal N8N di device kita. Nah, untuk requirement-nya sendiri di sini untuk memonitoring saya menggunakan Glance dan juga Ngrok karena kita menggunakan N8N Cloud, maka kita butuh aplikasi tambahan untuk mengupload hasil dari sistem yang dibaca sama Glance. Nah, itu sebabnya kita membutuhkan Ngrok. Nah, untuk mengaktifkannya, kita buka aja komen prompt. Di sini kita aktifkan dulu server Glance-nya ya. Kita tinggal ketik Glance strip W. Nah, ini kita tunggu aja, nanti dia akan aktif untuk Glance-nya. Sembari menunggu Glance, kita buka lagi comment prompt setelah untuk mengaktifkan Ngrok. Nah, untuk Ngrok-nya kita tinggal ketik Ngrok http 61208. Nah, kalau sudah begini berarti sudah berjalan Ngrok-nya. Oke, nah sekarang kita kembali ke N8N Cloud-nya. Di sini sebelum kita mulai execute workflow, saya jelaskan dulu node-node-nya ini. Nah, untuk yang pertama di sini ini ada dua. Saya menggunakan execute workflow ketika ditekan atau menggunakan schedule. Sebenarnya sama aja. Cuman kalau untuk execute ini ya sistemnya hanya akan berjalan ketika kita menekan execute workflow di sini. Sedangkan kalau schedule trigger, kita tinggal klik ini menjadi aktif, maka sistemnya akan berjalan secara otomatis. Dan schedule trigger ini juga berguna untuk mengirimkan atau membaca sistemnya setiap berapa menit atau berapa detik sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita bisa milih second, minutes, hours, day, weeks, dan lain-lain ya. Nah, di sini saya milih setiap 30 detik untuk memantau dari sistem di device. Lalu HTTP request ini node untuk kita mengambil data yang disimpan oleh Ngrok. Nah, ini kita dapetin dari mana? Kita dapetin dari sini. Nah, ini kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Nanti dia akan mengambil datanya dari situ. Nah, di sini saya menggunakan AI untuk merangkum hasil dari sistem yang dibaca. Jadi nanti AI ini berfungsi sebagai summarizer dari sistem. Dan di sini saya menggunakan model Gemini untuk AI-nya. Terus ini code JavaScript. Ini berfungsi untuk menghilangkan simbol-simbol tidak penting seperti bintang, slash, dan lain-lain. Terus juga di sini dia gunanya untuk memproses file JSON-nya menjadi sebuah teks. Oke. Nah, di sini kita menggunakan Gmail karena nanti dari hasil semua proses itu dan yang sudah dirangkumkan sama AI-nya akan dikirim melalui Gmail. Nah, di sini Gmail-nya kita bisa atur bebas mau kita kirim kemana. Ini sebagai contoh saya menggunakan Gmail kampus saya. Ini bisa kita mulai execute. Kita coba aktif. Oke, workflow aktif. Nanti akan berjalan. Nah, untuk melihat bagaimana dia berjalan, kita tinggal di execution sini. Nah, nanti kita lihat.
Nah, dia ber, nah dia berjalan. Nah, nanti kita tinggal ngecek di email karena saya lihat sebentar, saya buka email dulu ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Karena tadi kan saya mencetnya 30 setiap 30 detik ya. Di sini wow, sudah banyak email masuk gitu. Ini coba kita buka salah satu ya. Nah, jadi hasilnya tuh kayak gini. Laporan status sistem. Jadi nanti akan dijelaskan secara rinci. Sistem beroperasi pada Windows 11 bla 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 dengan uptime 1 jam 16 menit 39 detik, baterainya terisi 98%, coba kita cek. Nah, sama kan? Sesuai. Sedang dalam proses pengisian daya. Karena di sini saya memang sedang mengecas teman-teman. Terus untuk ringkasan kondisinya, CPU-nya secara keseluruhan 30,2% dengan sebagian besar penggunaan berasal dari browser web. Karena memang di sini saya hanya membuka browser web, dua browser ya. Terus juga memorinya menggunakan RAM 44% dari 16 GB dengan 9 GB RAM yang tersedia. Untuk disknya menunjukkan aktivitas baca tulis, namun drive C itu sangat penuh dan ini saya buktikan kalau drive C saya memang ya hampir penuh. Nah kan, benar kan? Drive C saya memang hampir penuh. Jaringan di sini deteksi jaringannya menggunakan WiFi 2 aktif dengan aktivitas kirim dan terima sama sini saya menggunakan WiFi. Nah, nantinya akan ada semacam kesimpulan atau rekomendasi singkat di akhir. Prioritaskan pembersihan disk C. Memang karena tadi disk C-nya hampir penuh. Pantau penggunaan CPU. Terus juga aja memori aman. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui di PC atau laptop yang kita pantau ini apakah ada kesalahan sistem, anomali ataupun suatu masalah gitu. Ini saya stop dulu karena nantinya akan spam banyak. Kalau nggak saya stop tuh, ya muncul lagi di atasnya. Ah, ini saya matikan aja, inaktif. Oke, harusnya dia sudah berjalan lagi dan di emailnya tidak akan. Nah, ini mungkin runningan yang terakhir tadi. Saya stop aja. Saya juga stop. Oke. Nah, sembari itu saya kembali ke ini untuk menjelaskan. Nah, untuk di AI agent-nya sendiri, nantinya di sini akan ada pilihan prompt. Di sini nanti kita masukkan aja prompt-nya gitu, sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya masukkan you are a system monitoring AI assistant, summarize the current condition. Jadi kita meminta AI-nya itu merangkum atau membuat resume dari kondisi sistem yang dibaca. Nah, di sini saya menggunakan model mini. Untuk modelnya sendiri, nantinya kita akan memilih ya create new credential. Nah, nanti kita bisa pilih. Nah, kita nanti perlu yang namanya API key. Nah, untuk API key-nya dapat dari mana? Jadi teman-teman bisa cek aja atau ambil API-nya itu di Google AI Studio. Nah, nanti di sini kalian bisa pilih modelnya mau Gemini Pro, Gemini Flash. Nah, ini macam-macam lah ya. Nah, setelah itu ini yang di kode JavaScript-nya sudah, kita lihat di email. Nah, ini kita ambil juga Gmail API-nya untuk account. Terus kita pilih resource-nya ini message, operation-nya send. Tuh, ini alamat email yang dituju. Nah, nanti kalian masukkan seperti kalian mengisi email seperti biasa, subjek. Lalu email type-nya ini terserah sih, kalian bisa pilih teks atau HTML. Di sini saya menggunakan HTML karena nanti sebelumnya saya menggunakan JavaScript JSON ya. Nah, ini message-nya kita ambil dari hasil output yang dihasilkan sama AI agent-nya yang nantinya akan di-convert
dari JSON ke teks biasa. Udah seperti itu aja mungkin untuk project dari sistem saya. Terima kasih.